selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kakak Tessa, Kakak Iti, dan Kak Tere. Hai Kak Tere. Nah, hari ini adik-adik kita bersama-sama akan kembali untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kakak ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita bersaat teduh. Amin. Nah, gimana Kakak Tere? Hari ini sudah siap? Siap dong. Siap. Nah, lagu yang bakal kita bawain apa Kakak Tere habis ini? Kudaki-daki gunung yang tinggi. Oke, adik-adik yuk sambil bangkit berdiri ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di HMPA. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, selanjutnya mari kita nyanyi Bapa di Sorga Mengasihimu. Sambil bangkit berdiri, jangan lupa. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita baca Mazmur 19 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur tadi. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Silakan adik-adik untuk duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Langit dan Bumi Akan Lenyap.
Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bantu kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Berkati juga kakak-kakak lain yang telah membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat berjumpa lagi pada hari Minggu ini bersama Kak Evi. Baik adik-adik, apakah adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab? Bagus. Pada hari Minggu ini, bacaan kita terambil dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Sudah siap adik-adik? Baik, kalau sudah siap akan kita bacakan bersama-sama. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama-nama mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah adik-adik, tema kita pada pagi hari ini berjudul Patuhi dan Lakukan. Judulnya adalah Patuhi dan Lakukan. Kalau adik-adik lihat gambar ini adalah gambar tentara kerajaan Inggris. Nah, mereka mempunyai peraturan pada saat bertugas mereka dilarang meninggalkan tempat mereka bertugas dan harus selalu dalam kondisi siaga. Tidak boleh berbicara baik pada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, termasuk wisatawan. Mereka benar-benar patuh kepada peraturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan yang ini adalah abdi dalam dari Kesultanan Jogja. Nah, adik-adik dari beberapa daerah di Indonesia mempunyai kesultanan, dan ini adalah abdi dalam. Mereka adalah orang-orang yang patuh. Mereka adalah orang-orang yang patuh kepada apa yang disampaikan oleh sultan. Dan ini adalah kita adik-adik yang berada di sekolah. Kita pun menjadi anak-anak yang patuh kepada guru di sekolah dan menjadi anak yang patuh pada saat kita di rumah, patuh kepada orang tua kita. Adik-adik, kata patuh artinya suka menurut atau menuruti, taat, dan berdisiplin. Nah, apakah adik-adik sudah menjadi anak-anak yang patuh? Baik, sekarang kita lihat dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang pertama, tokoh yang kami ambil di sini adalah Abraham. Abraham adalah orang yang patuh pada saat dia dipanggil oleh Allah untuk keluar dari rumahnya, untuk menuju suatu tanah yang dijanjikan, walaupun dia belum tahu tanah apakah itu, tapi dia dengan patuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah.
Yang berikutnya adalah Nuh. Nuh pun menjadi orang yang sangat patuh terhadap perintah Allah pada saat Allah memintanya untuk membuat bahtera dengan ukuran yang sedemikian rinci ditentukan oleh Allah dan dia mematuhinya. Yang berikutnya adalah Ayub. Ayub pada saat dia sakit, pada saat dia miskin, dia ditinggalkan oleh kaum keluarga dan teman-temannya. Bahkan mereka mengajaknya untuk tidak mematuhi Allah lagi. Tetapi Ayub tetap berpegang teguh bahwa dia akan tetap menjadi orang yang patuh pada Allah. Nah, dan ini adalah Yesus Kristus yang memikul kayu salib, memikul dosa-dosa kita. Adik-adik, zaman dahulu dalam bacaan kita di Ibrani dikatakan Allah berbicara kepada manusia melalui perantaraan nabi. Sehingga manusia pada zaman dulu mendengarkan atau patuh terhadap apa yang dikatakan oleh para nabi. Sedangkan pada zaman sekarang, setelah kedatangan Yesus, Allah berbicara kepada manusia dengan perantaraan Yesus Kristus. Sehingga manusia atau kita sekarang harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Yesus yang memikul kayu salib melaksanakan 3 hal. Menjalankan tugas dari Allah Bapa. Yang kedua, menyelamatkan umat manusia. Dan yang ketiga, memberikan damai sejahtera bagi manusia. Ini adalah 3 hal yang patut kita teladani dari kepatuhan Yesus kepada Allah Bapa. Nah, adik-adik, pada saat pandemi ini kita tidak belajar di sekolah, tetapi kita belajar online. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita benar bersungguh-sungguh atau berkonsentrasi mendengarkan apa yang dikatakan Bapak Ibu Guru pada saat kelas online? Ataukah pada saat kelas online kita bermain game? Atau kita chat teman kita, bercanda, dan lain sebagainya, dan tidak mendengarkan guru? Apakah itu yang disebut anak patuh? Tentu tidak, kan? Ya. Nah, di rumah pun demikian, adik-adik. Pada saat kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh orang tua kita, apakah kita disebut anak patuh? Tentu bukan. Baik sekali. Nah, pada saat kita di rumah, kita harus mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Demikian pula pada saat kita di sekolah, kita harus mendengarkan apa yang diperintahkan oleh guru kita. Dan pada masa pandemi ini, kita pun harus patuh kepada protokol kesehatan. Mana kita diharuskan rajin atau sering-sering mencuci tangan, karena menghindari kuman yang menempel pada tangan kita akan menyebar ke seluruh tubuh kita. Nah, adik-adik bisa, jika tidak ada sabun ataupun air, maka adik-adik bisa menggunakan hand sanitizer. Demikian juga pada waktu adik-adik keluar rumah, adik-adik wajib menggunakan masker, sehingga adik-adik memproteksi diri sendiri maupun memproteksi orang lain. Ingatkan papa mama untuk menggunakan masker pada saat keluar rumah. Adik-adik ingat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama adalah menjalankan tugas dari Allah Bapa. Yang kedua, menyelamatkan umat manusia. Dan yang ketiga adalah memberikan damai sejahtera bagi manusia. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau meneladani Yesus? Baik, kita semua mau meneladani Yesus sebagai orang yang sangat patuh. Yesus patuh kepada perintah Allah Bapa, dan kita pun mau menjadi anak-anak yang patuh. Nah, karena adik-adik
sudah besar, sudah berada di kelas 5 dan 6, adik-adik sudah bisa membedakan perintah. Jadi perintah yang adik-adik terima harus dan adik-adik lakukan adalah perintah yang baik dan tidak merugikan orang lain. Jadi kalau ada yang memberikan perintah kepada adik-adik, tentu adik-adik sudah bisa membedakannya ya. Nah adik-adik, sebelum kita tutup pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 19 ayat 8. Kita baca dulu bersama-sama ya. Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Sekali lagi ya, Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Sekarang akan saya tutup beberapa bagian. Siap? Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Sekarang kan ditutup akan lebih banyak lagi. Siap? Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Sekarang kita tutup semuanya. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Benar sekali. Adik-adik sudah bisa menghafal Mazmur 19 ayat 8. Nah, adik-adik kalau sudah bisa menghafalnya, adik-adik boleh memvideo ayat hafalan ini, adik-adik hafal, kemudian adik-adik video, adik-adik buat gerakannya sendiri-sendiri. Kemudian adik-adik bisa kirim ke Kak Dewi dan Kak Tessa. Oke? Kak Evi tunggu ya. Nah, adik-adik ingatlah firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan patuhi dan lakukan. Kiranya kita menjadi anak-anak yang patuh dan yang melakukan firman Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan tutup dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk meneladani Engkau Tuhan, menjadi anak-anak yang patuh pada perintah orang tua, perintah guru, dan terutama kami mau meneladani Engkau ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi lagu Dengar Panggilan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah negara dan kota ini,
jauhkanlah dari mara bahaya dan virus-virus yang berbahaya. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini dan seluruh warga yang ada di negeri ini, dan hapuskanlah virus COVID-19 dari negara ini supaya hamba-Mu bisa melakukan aktivitas kembali dengan biasanya ya Tuhan. Ya Tuhan, ini seruan doa dari hamba-Mu yang kecil ini, berkatilah semuanya ya Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sore hari ini. Kami mau berdoa untuk kakek, nenek, papa, mama, kakak, adik, dan seluruh keluarga kami. Tuhan, lindungi, sehat-sehatkan, dan jauhkan dari mara bahaya keluarga kami. Tuhan juga sembuhkan keluarga kami yang sakit agar mereka dapat beraktivitas kembali. Tuhan, maafkan kami atas perkataan kami yang kadang menyakiti keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada senantiasa sore hari ini. Biarlah doa kami yang kurang sempurna, biarlah Engkau yang menyertakannya. Tuhan Yesus, kami akan berdoa. Saat ini kami akan berdoa untuk teman-teman kami, supaya mereka bisa sekolah dengan baik. Berkati mereka pula dalam sekolah mereka, supaya mereka tidak main-main saat diberikan pelajaran oleh gurunya, karena pelajaran yang diberikan sangatlah penting. Tuhan, cukupkan kuota mereka saat belajar, supaya mereka tidak keluar dari sekolah mereka hanya untuk mengurus kuota mereka yang habis. Tolong cukupkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di pedesaan. Mereka tidak bisa sekolah karena mereka tidak memiliki akses internet. Berkati mereka supaya mereka bisa sekolah dengan baik, dan mereka bisa mendapatkan akses internet dari pemerintah supaya mereka bisa belajar dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami supaya mereka bisa sehat selalu dan terhindar dari virus corona, dan mereka bisa selalu terlindungi oleh-Mu Tuhan dari penyakit. Terima kasih. Inilah doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Siapkan amplop persembahannya ya. Nanti amplopnya diberikan ke papa mama, lalu papa mama memberikan ke gereja. Sudah siap amplopnya? Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan 2 kali. Terima kasih Bapak, kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar persembahan kami dapat berguna bagi kerajaan-Mu, dan berkati orang-orang yang akan mengelolanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah kita pada hari ini. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu mematuhi protokol dari
pemerintah. Bener, Kak Tere. Apa aja sih Kak Tere protokolnya? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, nggak boleh kemana-mana, harus di rumah aja. Nah, atau Kak Iti ada tambahan? Cuci tangan. Cuci tangan, iya bener. Harus rajin cuci tangan. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Silakan bangkit berdiri adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu Murid Tuhan Jadilah. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah melakukan ibadah IHMPA. Berkati Tuhan Yesus apa yang sudah kami dengarkan, kiranya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami bisa menjadi anak yang patuh, yang menurut sikap, mencontoh sikap-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Bapak berkati setiap kami, jaga pelihara kami, tutup bungkus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah IHMPA tanggal 18 Oktober telah selesai. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.